Ya, ada kan itu yang provokatif itu, tiap bikin status provokatif gitu ya. Ya Bang, tadi kan kalau nggak salah masih ngebahas tentang pendaftaran. Ya, Yang masalah SK itu ya. ya. Apakah itu tidak bukan, kan tadi kan sempat terpotong tuh karena kita ngedrop. Drop ya. Bukannya itu dengan membuatan SK itu kan justru lebih memudahkan anggota Betul. yang tanda tanya, tanda petik, belum punya KTA. Ya kan, KTA yang hijau maupun Ya. yang ada logo BNI-nya. Apakah Ya. itu tidak memudahkan? Ya, jadi sistem keanggotaan di INI dan di IPAT itu berbeda. Sistem di kita itu harus aktif. Seseorang itu baru jadi anggota kalau ia mendaftar. Ya. Jadi, nah sekarang apa buktinya bahwa Anda telah mendaftar sebagai anggota IPAT? Yaitu KTA itu. Bahwa Anda betul memang sudah kartu tanda. Nah, kalau yang udah ngurus tapi belum Sekarang, dapat, ya, kita itu tidak mata duitan. PP IPAT sekarang tidak mata duitan. oke. Sekarang kita sudah mengeluarkan KTA 16.135. 16.135 KTA. Kalau di zamannya berbayar, Sapran dipungut 350.000 satu KTA, berapa miliar kita ambil? wow, banyak lah Bang. Lebih dari 6 miliar. Boleh dong, gross 10% Bang. Nah, itu dia itu. Jadi teman-teman itu di masa yang lalu Itu gratis Bang? gratis. Dan 16.135. membuatnya tidak berbelit-belit. Wow, Ya, gratis dan tidak berbelit-belit. keren. Ya, surat edaran kita mengatakan ini syaratnya. Silakan dikirim. Kalau sekarang mungkin ya sejam 2 jam juga bisa selesai. Ya, janganlah sejam 2 jam ya. Dalam 1 hari lah. Ya. 1 hari selesai lah ya. Paling lama, kalau tadi kan kalau nggak salah Bang HA bilang, ya kalau pertama itu sampai 7 hari. Ya. Sekarang sudah mulai mengurangi hari. Keren. Kita bukan janji palsu ya. Jadi Nggak PHP ya? Ya, bukan PHP ya. Dan kita tidak sama dengan kampanye. ya, kita tidak kampanye. Kita udah laksanakan. Lalu satu lagi, alasan kenapa kok KTA yang hijau belum selesai tiba-tiba diganti, dirubah? BNI. Itulah hebatnya IPAT itu. Kita ingin yang terbaik buat anggota. Oke. Ya. Jadi dengan kartu tanda anggota IPAT itu dia akan mendapat beberapa keuntungan. Apa salah? Salah satunya kartu tanda anggota itu bisa dipakai tap cash, mau bayar tol, mau bayar parkir, ya. Tentu harus diisi ya. Kalau nggak kalian diisiin. Iya, diisi lah tap cashnya itu, kan gitu ya. Nah, kemudian itu bisa berfungsi sebagai kartu debit, ya. Kartu debit ya. ATM tapi dong, iya, ATM ya. Tapi itu juga kan harus diisi juga tabungannya ya. Iyalah, kalau nggak diisi debit pakai apa? Ya, benar. Nah, terus dan nanti dengan adanya KTA itu adalah pintu masuk, dia dapat kartu kredit, ya, batik, ya, kartu kredit batik BNI batik ini, kalau kita itu naik batik, kemudian kita check in, ya, tunggu beberapa saat, ternyata masih ada yang kosong kelas bisnis, hanya nambah 1.000. Kita beli ekonomi tambah Rp1, Rp1 nambah kita bisa naik kelas. Dari bisnis ke ekonomi ke bisnis. Wow. Nah, itu juga salah satu keuntungannya. Enak banget itu, Bang. Ya, enak banget. Kemudian mau KPR juga bisa. Dan kemudian untuk masuk menjadi rekanan di BNI juga melalui kartu itu. Nah, itu Mas Mahfud. Jadi banyak sekali keuntungannya. Ya, itu nanti akan dikembangkan. Berarti namanya ini peningkatan KTA ya? Nah, terus sekarang ini kita juga ditawarin oleh BNI. Mereka yang punya KTA itu bisa nanti di kantornya itu pakai edisi yang gesek-gesek itu ya? Yang gesek-gesek itu ya. Edisi ya? Edisi ya. Nah, itu nanti misalnya 10 juta misalnya honornya itu. Si klien kita ini bisa nyicil 10 kali 0%. Nah, jadi memudahkan juga kepada klien kita. Dengan dia gesek, tetapi bayarnya nyicil. Nah, itulah kita ke depan akan seperti itu. Berarti ada peningkatan dong dari yang hijau polos. Nah, iya, makanya Pak Sapran itu harus mengikuti perkembangan. Jadi jangan membanggakan terus ya. Ya, membanggakan di zamannya dia gitu maksud saya. Pak Sapran itu dulu
pada saat dia terpilih itu siapa di belakangnya itu? Saya itu yang menjadikan dia ketua umum. Ya, ya kan? Surabaya, Bang, Surabaya. Surabaya 2018, masa lupa? Iya, Ya. iya, 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 iya. Bang, adanya yang mau saya klarifikasi juga. Masalah ALB. Ya, Kan seperti bahas juga kemarin. Ya. Ini ada yang bilang, "Oh, ini mah junior junior membiayai senior." Nggak ada begitu. Jadi dimanapun perkumpulan uang pangkal itu ada. Mas Mahfud itu mau ikut perkumpulan tenis, kan ada uang pangkal. Ya, Nah itulah yang dibayar itu. ya Jadi PWI. agar dia masuk di komunitas kita. Apa keuntungannya dia? Dia ikut, misalnya seperti kongres, dia bisa ikut kongres. Besok seminar ada pendaftaran, dia bisa ikut itu seminar. Kalau dia tidak punya kartu tanda anggota ya, dia tidak bisa ikut. Ya, nah itu. Jadi tidak ada senior membiayai junior, ya, atau junior membiayai senior. Tidak ada. Itu dipelesetkan. Ya, janganlah kita buat isu-isu yang negatif, ya. Dimanapun organisasinya, uang pangkal itu ada. Justru saya itu ngobrol-ngobrol dengan organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Ya, Pak, berapa yurannya di sana? 50.000. Kaget mereka. Kaget. 50.000 katanya. Sebulan. Iya, dapat apa 50.000 katanya? Makan aja nggak cukup katanya, makan siang katanya 50.000 gitu. Dokter itu Pak. Ya. Dokter ya, Ikatan Dokter Indonesia. Berapa Bang? Apanya? Iuran mereka kan besar, 400 ribuan satu bulan. Satu bulan. 50.000 aja masalah, Bang. Ya? 50.000 aja jadi masalah, 400.000 lagi. Banyak yang ngebayar. Ya, kita nggak ada mendapat. Tapi udah model ke debit belum sih, Bang? Ya? Untuk iuran itu karena udah kerjasama sama BNI. Nanti saya mengusulkan di Kongres itu diputuskan. Oh. Memberi kekuasaan kepada kita. Jadi gini Mas Mahfud, semua keputusan yang keluar yang dari IPAT itu tidak ada satupun keputusan ketua umum. Itu semua itu keputusan berdasarkan hasil rapat. Rapat itu voting terkadang, sering itu voting. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Biasa itu. Jadi kita tidak menjalankan organisasi ini tidak asal semau gue, nggak ada itu yang seperti itu. Ya mungkin ada kabit ataupun mungkin Ibu Sekum, ya Ibu Sekum kan tidak pernah ikut rapat dia, jadi susah ya. Jadi mungkin dia bercerita keluar gitu ya, ikutlah rapat, hadirlah, kan begitu ya, agar tahu perkembangannya. Itu. Nah, saat masalah calon tunggalnya Bang, bukan flashback ke belakang Bang, bukan mau ngungkit-ngungkit lagi yang belakang. Ini kan kemarin juga sempat dibahas mengenai calon tunggal. Ada isu yang di lapangan beredar itu, ngapain datang ke Medan kalau cuma melihat orang dilantik. Tanggapan Bang Ketum? Itulah teman-teman itu yang sebenarnya itu tidak cinta organisasi. Harusnya saya merasa di situ, istri saya aja memberitahu saya. Dia tanya siapa aja calonnya, kata istri saya. Sendiri gitu. Waduh, nggak seru dong katanya. istri saya itu. Bilang gitu Bang. Ya demi Tuhan begitu. Nggak seru dong. Ini nggak seru dong katanya gitu. Kalau hanya calonnya satu. Ya. Jadi maksud saya itu merasa dijolimi di situ. Sengaja dijolimi di situ. Nah iya, sengaja dijolimi. Yang membuat aturan itu kan bukan IPAT, Pak, bukan PP IPAT. Itu kan rapat kongres luar biasa. Di situ semua, Depok. Pimpinan sidangnya itu kan seluruh ketua Penggul se-Indonesia, Pak. Ya. Semua anggota bebas hadir di situ, mendaftar dia.